Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi beberapa minggu ini aku tuh belum sempat bikin vlog lagi gara-gara aku tuh lagi sibuk buat ngurusin kartu prakerja. Nah, jadi alhamdulillah aku udah lulus prakerja gelombang ke-6 kemarin. Nah, jadi sekarang aku mau sharing-sharing lah gitu ke kalian gimana sih caranya untuk bisa kalian tuh lulus kartu prakerja. Kalau misalnya ada yang belum tahu, kartu prakerja itu adalah program pemerintah. Nantinya itu kita akan mendapatkan dana sebesar 1 juta rupiah untuk kita dibelikan pelatihan kayak gitu. Nah, nantinya kalau kita sudah lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikat, kita akan mendapatkan dana sebesar 600.000 per bulannya selama 4 bulan kayak gitu ya. Nah, jadi aku itu kemarin ikut prakerja gelombang 6 itu tanggal 27 Agustus. Cerita sedikit ya. Jadi setelah itu pendaftarannya itu dibuka selama 3 hari kalau nggak salah, dan pas aku lihat sehari sesudah pendaftaran ditutup itu sudah ada notifikasi. Pas aku lihat di webnya, aku tuh dinyatakan nggak lulus teman-teman kayak gitu. Setelah itu tanggal 3 September 2020 dibuka lagi gelombang ke-7, dan pas aku lihat lagi di webnya ternyata berubah gitu jadi lulus gitu. Nah, makanya ya aku sempet bingung juga sih, kok tadinya nggak lulus jadi lulus, tapi ya udahlah ya, mungkin udah rezekinya kayak gitu. Rezeki kan ya nggak kemana kayak gitu. Nah, jadi buat kalian ya yang mungkin belum lulus dari gelombang 1 sampai gelombang 6, ya siapa tahu aja di gelombang 7 atau gelombang 8 atau gelombang selanjutnya mungkin kalian bisa lolos ya kayak gitu. Oke, nah balik lagi ke kartu prakerja. Jadi apa sih tujuan dari kartu prakerja ini? Jadi untuk sekarang sih dikhususkan ya, atau mungkin difokuskan untuk warga masyarakat Indonesia yang sekarang lagi terdampak COVID. Nah, terus juga kita di situ kan bisa ikut pelatihan. Jadi kita pastinya akan mendapatkan skill dan pengetahuan baru. Walaupun ya kita sudah bekerja, tapi untuk kita yang sudah bekerja juga bisa tetap mendapatkan kartu prakerja ini. Dan buat kalian yang mungkin belum kerja, ya ini bisa dijadikan sebagai modal lah buat kalian untuk mencari kerja gitu kan. Karena ya untuk mencari kerja tentunya kalian kan butuh modal ya kan, butuh fotokopi lah, buat buat mapnya lah, buat ongkosnya lah gitu kan. Jadi ya pastinya ini sangat berguna sekali untuk kita ya. Lumayan kan selama 4 bulan kita ya hitung seperti digaji gitu kan. Nah, oke, selanjutnya apa aja sih syarat-syaratnya untuk bisa ikut kartu prakerja? Jadi syarat-syaratnya itu adalah harus warga negara Indonesia, minimal berusia 18 tahun dan tidak sedang bersekolah atau berkuliah. Itu aja sih syaratnya. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu caranya gimana sih untuk ikut kartu prakerja, caranya itu gampang banget. Kalian bisa langsung aja buka webnya, yaitu prakerja.go.id ya, prakerja.go.id. Nah, di situ kalian bisa langsung login, atau buat kalian yang belum pernah login, kalian bisa daftar caranya dengan memasukkan email dan password kalian kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian harus memasukkan beberapa data seperti KK, kemudian KTP. Mungkin yang punya masalah saat memasukkan foto, jadi fotonya itu ada size minimalnya, kalau nggak salah 2 MB kalau nggak salah. Jadi maaf ya kalau salah. Jadi caranya itu kalian kalau fotonya kebesaran ukurannya, kalian bisa screenshot fotonya, kemudian kalian potong gambarnya gitu. Kemudian ya itu nanti size-nya akan jadi lebih kecil teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian setelah mengisi data, kalian itu harus menjawab beberapa tes kompetensi gitu ya. Jadi susah nggak sih tesnya? Ya menurut aku sih nggak terlalu susah ya, karena di situ cuman ada beberapa soal. Jadi soalnya itu ada soal pengetahuan dasar, kemudian ada juga tes kompetensi, dan ya cuman itu aja sih kayak gitu. Jadi nggak terlalu susah kayak gitu. Nah, setelah kalian mengisi soal atau mengisi tes, nah kalian itu nanti harus menunggu kalau nggak salah selama 1 hari, dan kalian setelah itu misalkan lulus, kalian bisa langsung memasukkan ke gelombang pilihan kalian kayak gitu.
Nah, kalau misalnya gelombangnya belum dibuka, kalian nggak apa-apa, daftar dulu aja. Jadi pas gelombangnya dibuka, kalian bisa langsung aja masuk ke gelombang tersebut yang kalian pilih ya. Setelah itu kalian harus menunggu lagi sampai pendaftaran ditutup. Kemudian kalian ya harus cek secara berkala webnya. Biasanya sih 1 hari setelah pendaftaran ditutup langsung ada pengumuman lolos atau tidaknya gitu. Ya kenapa harus rajin-rajin cek webnya, karena ya aku sendiri pengalaman pribadi aku nggak mendapatkan notifikasi apa-apa. Sementara katanya untuk kalian yang lulus dapat SMS, ya mungkin ada yang dapat, mungkin ada juga yang seperti aku yang nggak dapat gitu ya. Setelah kalian lulus, kalian nanti akan mendapatkan sebelum itu kalian harus menyambungkan rekening dulu. Nah, jadi untuk rekeningnya itu sendiri bisa menggunakan rekening BNI, kemudian OVO, GoPay, kemudian Link, dan ada beberapa lagi lah kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya aku sih pakainya OVO gitu, karena ya lumayan gampang kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian mau pakai BNI juga bisa, kalian bisa langsung aja bikin, misalkan belum punya rekeningnya, kalian bisa langsung bikin ke bank. Nah, karena sekarang itu ada BNI Taplus Prakerja. Jadi untuk daftarnya itu kalian daftar online, dan nanti kalau udah dapet kayak udah mengisi formulir online, nanti kalian itu bisa langsung datang ke bank BNI-nya langsung untuk diaktifkan ya banknya. Nah, untuk bank BNI ini sendiri kalian nggak harus mengeluarkan uang untuk saldo awalnya, karena untuk saldo awalnya ini gratis ya teman-teman, kayak gitu. Ya, dan untuk pengalaman pribadi aku sendiri, aku kemarin juga sempat mau bikin rekening bank BNI, tapi ternyata perharinya itu dibatas hanya 15 orang aja. Mungkin karena COVID juga, jadi nggak boleh banyak-banyak, dan daftarnya itu harus dari pagi-pagi banget. Dan aku daftar waktu itu datang ke bank BNI itu jam jam 11-an kalau nggak salah, makanya aku udah nggak dapet nomor antrian, harus datang lagi besok. Makanya ya udahlah, karena males buat bolak-balik, jadi ya udah aku pakai OVO aja gitu. Dan OVO-nya pun sendiri harus di-upgrade dulu ke OVO Premier ya gitu. Caranya kalian cukup selfie dengan foto KTP-nya kayak gitu. Jadi ada beberapa tips dari aku supaya kalian tuh bisa lulus. Yang pertama itu kalian tuh harus memasukkan data yang sama dan data yang benar. Jadi misalkan untuk email, nomor telepon, jadi kan itu harus memasukkan data yang sama ya, dari email pas mendaftar kartu prakerja, kemudian pas menyambungkan rekening juga itu harus atas nama kalian sendiri ya. Jadi harus benar-benar valid dan benar-benar sama, supaya nantinya untuk ya memudahkan aja kalian kayak gitu. Dan tips selanjutnya yaitu kalian itu harus karena sekarang ini kan sebenarnya yang difokuskan itu untuk COVID ya. Jadi untuk warga Indonesia yang mungkin terdampak COVID-19 kayak gitu. Jadi ya aku sih nggak nyalain kalian untuk bohong ya, tapi ya seharusnya sih kalian itu bisa mengisi data kalian itu dengan sejujur-jujurnya. Kemudian kalian juga jangan menyerah, terus berusaha, siapa tahu di gelombang selanjutnya kalian bisa lulus gitu. Karena ya ada juga yang dari gelombang 1 sampai gelombang 6 gak lulus, dan di gelombang 7 yang sekarang ini ya mereka bisa lulus kayak gitu. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa, jangan lupa Bismillah sebelum kita mendaftar. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi salah satu orang yang mendapatkan kartu prakerja dan lolos kartu prakerja dan akhirnya mendapatkan insentif. Oke, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.